Halo, saya Gilbert Manuel Tonang. Saya akan mempresentasikan tugas strategic management week ke-15 dari Pak Bambang Purnomo dengan NIM C1D1230336 dari kelas Bisnis Digital B. Soal yang pertama, jelaskan 3 strategi generic porter untuk mencapai keunggulan kompetitif. Berikan contoh perusahaan yang berhasil menerapkan masing-masing strategi tersebut dan bagaimana mereka melakukannya. Yang pertama, cost leadership, kepemimpinan biaya rendah. Penjelasannya, perusahaan berusaha menjadi produsen dengan biaya terendah di industrinya. Tujuannya adalah menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah dibanding pesaing sambil tetap memperoleh margin keuntungan. Contohnya Walmart, Amerika Serikat. Cara menerapkannya, mereka menjalin hubungan langsung dengan produsen yang memangkas biaya perantara, menggunakan sistem logistik dan rantai pasok yang sangat efisien, skala ekonomi besar, membeli dalam jumlah besar untuk menekan harga unit, dan yang terakhir ada fokus pada penjualan dalam jumlah besar dengan margin yang tipis. Yang kedua ada differentiation atau pembedaan produk. Jadi perusahaan menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai tinggi di mata pelanggan sehingga pelanggan bersedia membayar lebih. Contohnya tuh Apple Inc. Cara menerapkannya, desain produk yang inovatif dan estetis seperti iPhone dan MacBook. Ekosistem produk dan layanan yang saling terintegrasi, fokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan kualitasnya tinggi, pemasaran yang kuat dan citra merek premium. Dan yang ketiga ada fokus strategi atau strategi fokus. Perusahaannya fokus pada segmen pasar tertentu, niche market, dan melayani kebutuhan khusus dan kelompok pelanggan tersebut. Strategi ini bisa berupa cost fokus atau fokusnya biaya rendah, atau differentiation fokus atau fokus diferensiasi. Contohnya itu Rolls-Royce, jenis merek mobil. Cara menerapkannya, mereka menyasar pasar mobil mewah ultra premium, produksi terbatas dan personalisasi tinggi atau custom made, fokus pada kualitas, prestis dan layanan pelanggan yang sangat eksklusif, tidak bersaing dalam hal harga tapi dalam kemewahan dan eksklusivitas. Soal nomor 2. Analisislah industri makanan cepat saji menggunakan model 5 kekuatan Porter. Identifikasi kekuatan-kekuatan utama yang mempengaruhi persaingan dalam industri ini dan bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang pertama, ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Ancaman ini sedang. Alasan yang pertama, biaya masuk relatif rendah atau modal awal tidak setinggi industri berat. Banyak waralaba lokal dan internasional berkembang cepat. Yang ketiga, teknologi dan resep mudah ditiru. Strategi menghadapinya, bangun merek kuat dan loyalitas pelanggan seperti McD dengan Happy Meal. Investasi dalam sistem operasional dan layanan cepat. Gunakan skala ekonomi untuk menekan harga dan meningkatkan margin. Yang kedua, kekuatan pemasok, bargaining power of suppliers, rendah hingga sedang. Alasannya, banyak alternatif pemasok bahan makanan, daging, roti, sayuran. Perusahaan besar bisa bernegosiasi harga atau kontrak jangka panjang, namun jika bahan baku langka seperti daging impor premium, kekuatan pemasok bisa naik. Strategi menghadapinya, diversifikasi pemasok dan jalin kemitraan jangka panjang. Gunakan bahan baku lokal untuk efisiensi dan branding lokal. Kembangkan rantai pasok internal untuk mengurangi ketergantungan. Ancaman yang ketiga yaitu kekuatan pembeli atau bargaining power of buyers. Ini ancamannya tinggi, alasannya banyak pilihan restoran cepat saji dan waralaba internasional hingga UMKM. Pelanggan mudah berpindah jika harga naik atau kualitas turun. Adanya aplikasi pesan antar memberi konsumen lebih banyak informasi dan pilihan. Strategi menghadapinya, konsisten dalam kualitas, kecepatan dan layanan. Gunakan promosi, loyalty program dan aplikasi sendiri. Tawarkan menu yang fleksibel, value menu pilihan sehat atau lokal. Ancaman produk substitusi atau threat of substitutes. Ini tinggi ancamannya. Alasannya makanan rumahan, catering, warteg hingga makanan instan bisa jadi alternatif. Tren gaya hidup sehat memunculkan pilihan baru seperti salad bar, vegetarian dan lain-lain. Strategi menghadapinya, tambahkan menu sehat dan alternatif seperti vegetarian atau utuh vegan. Berinovasi dalam produk untuk menjaga relevansi seperti contoh ayam pedas Korea, burger plant-based. Gunakan kemasan dan pelayanan praktis seperti drive-thru dan pesan online. Persaingan dalam industri atau industri rivalry. Ancaman ini sangat tinggi. Alasannya banyak pemain global seperti McD, KFC, dan Burger King, dan lokal seperti Rocket Chicken, Sabana, dan Geprek Bensu. Persaingan dalam harga, lokasi, inovasi menu, dan promosi sangat ketat. Margin keuntungan bisa sangat tipis. Strategi menghadapi ini fokus pada diferensiasi seperti menu lokal dan branding yang unik.
Pilih lokasi yang strategis dan gunakan data pelanggan untuk pemasaran yang tepat sasaran. Gunakan teknologi self-order kios atau aplikasi loyalty untuk efisiensi dan keterlibatan pelanggan. Soal nomor 3, jelaskan konsep value chain atau rantai nilai dan bagaimana analisis rantai nilai dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi sumber-sumber keunggulan kompetitif. Berikan contoh bagaimana sebuah perusahaan menggunakan analisis rantai nilai untuk meningkatkan posisinya di pasar. Jadi value chain adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael Porter yang menggambarkan semua aktivitas utama dan pendukung dalam sebuah perusahaan bersama-sama menciptakan nilai bagi pelanggan. Tujuan dari analisis rantai nilai ini adalah mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan efisiensi, kualitas atau diferensiasi, mengoptimalkan biaya atau menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Komponen value chain menurut Michael Porter. Aktivitas utama yaitu primary activities, inbound logistik, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, operation, proses produksi atau transformasi bahan mentah menjadi produk, outbound logistik, distribusi produk ke pelanggan, marketing, sales, promosi dan penjualan produk, service, layanan purna jual, garansi servis dan dukungan teknis, aktivitas pendukung, support activities, firm infrastructure, manajemen keuangan, hukum dan lain-lain, human resource management, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan SDM, teknologi development, R&D, inovasi produk dan proses, procurement, pengadaan bahan dan jasa. Manfaat analisis rantai nilai bagi perusahaan: mengungkapkan proses mana yang menciptakan nilai tinggi dan mana yang menambah tanpa nilai signifikan, menemukan efisiensi operasional dan potensi pengamatan, meningkatkan daya saing melalui kualitas produk, kecepatan layanan, diferensiasi, mengidentifikasi sumber keunggulan kompetitif, biaya rendah atau diferensiasi. Aktivitas utama strategi McD, inbound logistiknya seperti sistem rantai pasok global efisien, pengadaan bahan baku lokal, operasi mereka standarisasi operasi dapur di seluruh dunia, outbound logistiknya sistem distribusi berbasis lokasi strategis dan drive-thru cepat, marketing dan sales, kampanye global, branding yang kuat, menu lokal untuk diferensiasi, servisnya layanan cepat, digital kios, aplikasi mobile, dan layanan pelanggan. Aktivitas pendukung McD seperti HRM, pelatihan intensif melalui Hamburger University, teknologi development, kios digital, mobile ordering, AI untuk prediksi permintaan, procurement, negosiasi besar dengan pemasok untuk efisiensi biaya, firm infrastructure, sistem manajemen operasional global yang sangat efisien. Hasilnya, keunggulan biaya operasional mereka sangat efisien, diferensiasi menu lokal seperti nasi uduk di Indonesia, kecepatan dan konsistensi memperkuat posisi McD sebagai pemimpin pasar cepat saji. Jelaskan perbedaan antara keunggulan kompetitif berbasis biaya rendah dan keunggulan kompetitif versus diferensiasi. Dalam kondisi pasar seperti apa masing-masing pendekatan ini lebih efektif? Contoh perusahaan yang sukses dengan masing-masing pendekatan. Seperti ini biaya contohnya. Biaya rendah, mereka menekan biaya untuk produksi lebih murah, menarik pelanggan sensitif harga dan meraih pangsa besar. Efisiensi operasional, skala ekonomi dan teknologi, perang harga, margin rendah. Keunggulannya harga murah sama dengan volume penjualan tinggi. Perbedaannya, menciptakan nilai unik yang membuat produk tampak beda, menarik pelanggan yang menghargai kualitas fitur atau citra, inovasi produk, branding kuat, kualitas tinggi, biaya tinggi, turun pesaing perusahaan, selera pelanggan, loyalitas pelanggan, sama dengan margin tinggi. Kapan masing-masing strategi ini efektif? Biaya rendah efektif jika pasar sangat sensitif terhadap harga jadi faktor utama keputusan beli, produk dianggap komoditas atau standar, ada potensi untuk efisiensi skala besar. Diferensiasi efektif jika pelanggan bersedia membayar lebih untuk kualitas, desain atau layanan, pasar menghargai inovasi estetika atau pengalaman pengguna, segmentasi pasar memungkinkan spesialisasi dan loyalitas. Contoh perusahaan yang sukses yaitu Indomie, PT Indofood sukses makmur, produksi skala besar, distribusi luas, biaya produksi sangat efisien, menawarkan produk murah tetapi memiliki kualitas dan rasa yang baik, fokus pada volume penjualan dan efisiensi rasa pasok. Untuk sistem yang diferensiasi yaitu Apple Inc. Desain mereka eksklusif, inovasi teknologi dan ekosistem produk seperti Mac, iPhone, dan iCloud. Pengalaman pengguna unggul dan brand premium, harga tinggi dibayar pelanggan karena nilai unik dan loyalitas tinggi. Nomor 5, jelaskan bagaimana sumber daya dan kapasitas internal perusahaan dapat menjadi bagi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Apa saja karakteristik sumber daya dan kapabilitas yang sulit ditiru oleh pesaing? Berikan contoh. Sumber daya dan kapabilitas sebagai dasar keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan adalah fondasi utama untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sustainable Competitive Advantage. Ini merupakan inti dari pendekatan Resource Based View atau RBV dalam strategi bisnis.
ini seperti jenis yang alat dan sulit ditiru. Budaya inovasi Google yang sulit ditiru tertanam dalam sistem sumber daya manusianya dan nilai perusahaan. Brand kuatnya seperti Apple dibangun selama bertahun-tahun melalui inovasi dan loyalitas pelanggan. Jaringan distribusi eksklusif contohnya Coca-Cola sulit ditirunya karena relasi dengan luas retailer dan logistik kompleks. Properti teknologi seperti Tesla, ada juga BYD sebenarnya, sulit ditiru karena perlu R&D dan paten bertahun-tahun. Sistem operasi dan integrasi produk seperti Amazon, alasannya karena gabungan teknologi, data, dan efisiensi skala besar. Contoh kasus nyatanya itu PT Unilever Indonesia, sumber daya mereka portofolio merek kuat seperti Sunsilk, Rinso, dan Lifebuoy, jaringan distribusi ke seluruh pelosok Indonesia, reputasi merek dan kepercayaan konsumen, kapabilitasnya inovasi produk berbasis riset konsumen lokal, efisiensi dalam rantai pasar dan logistik, pemasaran tersegmentasi dan tepat. Hasilnya Unilever mempertahankan pangsa pasar tinggi selama puluhan tahun karena sumber daya tersebut sudah ditiru oleh persaingan lokal baru.